kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Dari sekian banyak senjata yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasanya belum ada yang mengalahkan popularitasnya dari Zulfikar. Pedang ini bahkan digadang-gadang menjadi salah satu senjata terkuat di bumi. Saking kuatnya pedang ini, diibaratkan kekuatannya sama dengan 1000 prajurit. Mengenai asal-usulnya, pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih belum diketahui. Namun, ada banyak pendapat dari mana asal-usul pedang ini. Riwayat pertama mengatakan bahwa pedang ini didapat Rasul dari hasil rampasan perang Badr, yang ketika itu perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pedang ini dibuat oleh seorang pandai besi dari Arab. Entah ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang memesan sebuah pedang, atau si pandai besi yang memang sengaja membuatkan pedang ke Rasul tanpa ia minta. Kemudian ada pendapat lain juga yang mengatakan pedang ini dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril ketika Rasul berdoa saat pertempuran perang Khandaq. Lalu pendapat lainnya mengatakan bahwa ketika perang Badr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mematahkan dahan pohon, dan dengan mukjizat Allah, dahan pohon tersebut berubah menjadi Zulfikar. Dari keempat pendapat ini, masih belum diketahui mana yang benar, tapi yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji pedang ini karena kualitasnya yang luar biasa. Nama Zulfikar sendiri memiliki arti pembedaan atau pembagian. Secara istilah, Zulfikar diartikan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, Zulfikar sendiri memiliki bentuk yang paling unik di antara pedang Rasul yang lain. Zulfikar dikatakan memiliki bentuk ujung pedang yang bercabang yang mirip dengan gunting. Tidak diketahui jelas fungsinya untuk apa, namun dari teori yang beredar, hal ini rupanya memiliki tujuan khusus, alasan kenapa ujungnya bercabang. Tak lain karena ini bisa membuat penggunanya melakukan manuver khusus dengan memanfaatkan bagian ujung pedang yang terbelah tadi. Pedang Zulfikar ini, teman-temanku sekalian, selalu berada di genggaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga pada akhirnya pedang ini pun diberikan kepada sahabat Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan, dan menjadi orang yang kedua masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Ali adalah orang paling muda di antara para sahabat Nabi yang lain. Sejak kecil hingga dewasa, Ali diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya Khadijah. Dan ketika sudah besar, dinikahkan dengan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra. Hal ini menjadikan Ali merangkap sebagai menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali lagi ke kisah Zulfikar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu pedang Zulfikar ini berpindah pemilik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya pedang ini kepada Ali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa pedang milik Ali patah, dan tatkala ketika pedang ini berada di tangan Ali, kekuatan pedang ini makin tak bisa tertandingi. Kisah kekuatan pedang Zulfikar dan Ali salah satunya terdapat di perang Khandaq. Ketika itu kaum muslimin dikepung oleh 10.000 pasukan musyrikin yang terdiri dari berbagai suku dan kabilah. Nah, pasukan 10.000 ini diperkuat lagi oleh kaum Yahudi Bani Quraidah, yang ketika itu mereka mengkhianati perjanjian perdamaian dengan Rasul. 10.000 pasukan ini dari Mekah berbondong-bondong mengepung kota Madinah, yang di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Akhirnya, atas usul dari Salman Al-Farisi, ketika itu kaum muslimin menggali parit yang cukup lebar dan dalam di sekitaran kota Madinah untuk menanggulangi penyerangan kaum musyrikin dari berbagai arah. Di barisan kaum musyrikin ada seorang ksatria tangguh bernama Amr bin Abu Wud al-Amri. Nah, Amr ini terkenal hebat dalam bertarung satu lawan satu.
Ia merupakan seorang ksatria berkuda yang ahli dalam menggunakan tombak dan pedang. Dan tak sekalipun Amr pernah dikalahkan ketika pertarungan 1 lawan 1. Maka Amr ketika itu maju melesat dengan kudanya, dan dengan sombongnya ia berteriak kepada kaum muslimin, "Hai, apakah tak ada seorang pun yang berani keluar untuk bertanding?" Namun tantangan ini tidak ditanggapi oleh pasukan kaum muslimin. Kaum muslim banyak yang mengenal siapa Amr bin Abu Wud ini. Ketika mengetahui bahwa tak ada yang menanggapi tantangan Amr ini, Sayyidina Ali pun tak tahan lagi menahan rasa kesalnya. Ia meminta izin kepada Rasul, "Ya Rasulullah, biarlah saya yang menghadapi dia." Namun Nabi SAW tidak mengizinkan dan menyuruh Ali untuk duduk. Karena Nabi SAW tahu benar Amr itu seorang pendekar yang berpengalaman, sementara Ali adalah seorang anak yang masih sangat muda ketika itu. Tak lama dari itu, karena tak ada tanggapan dari kaum muslimin, akhirnya Amr kembali menantang kaum muslimin, dan ia berteriak, "Mana itu surga yang akan kalian masuki bila kalian mati terbunuh, ha?" Mendengar tantangan kedua ini, kaum muslimin tetap tidak berani menanggapi, kecuali Sayyidina Ali. Untuk kedua kalinya, ia meminta izin kepada Rasul untuk menghadapi Amr. "Ya Rasulullah, biarlah aku saja yang menghadapi dia." Dan untuk kedua kalinya Nabi SAW menyuruhnya duduk dan tidak mengizinkan untuk melayani tantangan Amr itu. Namun Ali terus mendesak Rasul agar Rasul memberikan izin untuk bertarung melawan Amr. Akhirnya melihat tekad Ali yang begitu bulat dan mengingat pula perlu membangkitkan keberanian kaum muslimin saat itu, akhirnya Rasul pun memberi izin kepada Sayyidina Ali. Setelah mendapatkan izin dari Rasul, Sayyidina Ali langsung meloncat ke depan dengan menggunakan baju besi dan membawa pedang Zulfikar. Sayyidina Ali melangkah ke depan dengan yakin serta diiringi doa Rasulullah SAW. "Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putra pamanku. Janganlah kau biarkan aku seorang diri tanpa dia. Sesungguhnya engkau tempat aku berserah diri sebaik-baiknya." Akhirnya ketika Sayyidina Ali dan Amr sudah berhadap-hadapan, ketika itu seluruh mata tertuju kepada kedua orang yang akan duel 1 lawan 1 ini. Amr seorang yang cukup usia dan memiliki pengalaman tempur yang banyak, dan dia akan menghadapi seorang anak muda yang bernama Ali. Pastilah Amr memasang muka sombongnya ketika itu. Lantas ketika keduanya mulai beradu pedang, dan Amr ketika itu kaget, ternyata Ali ini seorang yang lincah dan kuat. Tebasan demi tebasan yang dilayangkan Amr tak satu pun mengenai Ali, dan ketika Ali membalas dengan mengayunkan pedang Zulfikar kuat-kuat yang saat itu menyambar bahu kanan Amr sampai terbelah 2. Pendekar kebanggaan Quraisy itu jatuh dari atas kuda dan menggelepar di tanah, mandi darah dan debu. Akhirnya pertarungan 1 lawan 1 ini dimenangkan Ali dengan pedang Zulfikarnya. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, mengenai pedang Zulfikar ini ada pula yang berpendapat bahwasanya ketika Imam Mahdi sudah dibaiat, ia akan menggunakan pedang Zulfikar ini untuk berperang dengan Dajjal dan kaum Yahudi di akhir zaman nanti. Dan hingga saat ini, keberadaan pedang Zulfikar ini masih belum diketahui. Tak ada seorang pun yang tahu kabarnya di mana. Tapi ada 2 pendapat juga di sini yang mengatakan pedang ini ditenggelamkan oleh Sayyidina Ali, dan ada juga yang mengatakan pedang ini sudah ada di suatu tempat dan dijaga oleh seseorang, dan orang yang menjaga serta tempatnya di mana itu masih dirahasiakan sampai saat ini. Tidak tahu kedua riwayat ini benar atau tidaknya, wallahu alam bissawab. Jadi itulah kisah tentang pedang Zulfikar. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah